Jadi sebenarnya kalau dengan yang kondisi kayak saya tanpa gejala memang ada 2. Pertama adalah pikiran kan, pikiran itu ya kita diantisipasi jangan sampai kita Ya. ada pikiran panik gitu. Sekarang jadi sebenarnya kalau dengan yang kondisi kayak saya tanpa gejala memang ada 2. Pertama adalah pikiran kan, pikiran itu ya kita diantisipasi jangan sampai kita Ya. ada pikiran panik gitu. Sekarang kan di luar sekarang banyak orang panik, stres, paranoid, suhuzonan sama orang, terus ya emosi itu yang membuat sebenarnya daya imunnya lebih jatuh. Tapi ketika kita udahlah bukannya kita memasrahkan diri semua sama Tuhan, minimal ada ikhtiarnya apa? Ya kita berjaga-jaga, jagalah kebersihan, jaga jarak fisik. Bukannya social distancing dia bilang kita boleh ketemu orang tapi ada jarak ininya. Kayak Mas tuh ada jarak fisik nggak apa-apa maksudnya. Tapi jangan sampai yang kan sebenarnya informasi yang beredar kan droplets gitu, jatuh 1-2-3 meter. Memang khawatirnya kita kotor tangannya terus kita pegang muka. Mungkin kejadian saya gitu Mas, karena saya mungkin salah satu kalau kata ibu saya tuh lincah kemana-mana, ketemu orang. Mungkin saya salaman terus megang hidung, mungkin kayak gitu juga gitu. Memang kalau saya flashback ya, kalau kan kemarin tuh saya sempet nggak mau jawab tuh sebelum saya sembuh. Udahlah, ngapain sih ngomongin saya tertular di mana ini? Kalau sekarang saya coba-coba pelan-pelan, udahlah. Sekarang kan alhamdulillah saya udah negatif, saya udah sehat. Saya mulai tuh mikir-mikir ke belakang. Iya, mulai tuh introspeksi diri. Jangan-jangan saya teledor gitu, jangan-jangan saya pegangan tangan, terus megang hidung, atau enggak saya deket sama orang tanpa pakai masker gitu-gitu. Jadi mulai sekarang sih saya udah mulai bisa menjawab lah kenapa kesalahan-kesalahan tersebut. Mas, hikmahnya apa sih Mas yang didapat? Banyak Mas, kalau saya sekarang hikmah yang saya dapat dengan kejadian saya dinyatakan positif corona ini, saya ini jadi jati diri yang lebih disiplin gitu. Contoh ya lebih segala sesuatu yang saya jalanin tuh lebih tertata lah gitu. Jadi memang makannya saya jaga, minumnya saya jaga, suplemen saya minumnya teratur, terus saya olahraga, kenain sinar matahari, terus ya mungkin kalau di luar itu untuk saat ini jaga jarak fisik lah, untuk nanti tapi jangan sampai terus jaga jarak fisik ya nggak baik juga buat silaturahmi. Untuk sekarang sih jadi lebih banyak lah, maksudnya jadi lebih saya lebih tenang lah, karena memang diisolasi dalam satu tempat itu kayak saya lagi ternyata nyari menemukan sesuatu yang tenang gitu loh. Kan saya juga ibaratnya suka merenung gitu di dalam satu ruangan itu. Bukannya meditasi, lebih kayak merenung aja gitu. Kenapa gini. Jadi mungkin pendewasaan buat diri saya juga semakin semakin baik, dan menghadapi ke depan juga harus lebih tenang, lebih tidak menggebu-gebu, tidak tergesa-gesa gitu. Banyak lah maksudnya dari segi, terus dari kondisi seperti saya sekarang ini, silaturahmi saya jadi banyak sama orang. Amin. Ada Mas, ada siapa. Jadi bersyukurnya punya teman semakin luas gitu. Jadi karena kondisi ini saya disorot, jadi semakin saya senang, ada Mas Edi, ada Mas, ada semuanya deh. Jadi saya semakin kayak komunikasi sama semua orang, jadi nggak putus, alhamdulillah. Mas, apa sih yang bisa diinformasikan ketika Mas juga tadi sempat panik ketika terpapar COVID-19. Masyarakat juga kan panik banget. Apa sih yang bisa diinformasikan dari Mas sendiri supaya masyarakat tidak panik? Paniknya tuh banyak banget masyarakat, kalau saya lihat tuh informasi yang saya dengar dari luar. Ada panik buying, ada juga tuh. Orang yang nimbun. Jadi ke supermarket, kerjaannya beli semuanya. Ini bagi orang kaya nih, saya sebel nih. Terus beli masker ditimbun. Terus udah gitu beli vitamin ditimbun. Saya pikir emang lo pada mau minum sampai segimana aja sih vitamin, saya bilang. Kan juga masih banyak yang membutuhkan. Masker juga masih banyak. Udahlah, saatnya gimana kita tuh sedekah sebanyak-banyak yang membantu orang sebanyak-banyak ya, jangan kondisinya malah menyusahkan orang lain gitu. Apalagi sekarang paniknya juga orang-orang juga jadi nggak terkontrol. Misalnya udah tahu
takut misalnya di rumah, jadi keluar ngumpul-ngumpul, ngerumpi, ngomong corona gimana sih gini. Makin udah ngumpul ini kan jadi menyebar kan karena dia ngerumpi, ngumpul itu. Udahlah, maksudnya coba tahan diri aja. Buat saya juga hal yang berat kok 3 minggu kemarin, tapi ternyata pas dijalanin, udahlah, enggak juga. Karena apa? Kalau kita kompak, kita solid, tuh satu negara nih, cepet beres nih wabah gitu loh. Pemerintah sama masyarakat kompak, ini cepat beres gitu. Kayak Wuhan aja, Wuhan kan kompak tuh. Pemerintah ngomong A, masyarakat ngikutin, kompak, cepat beres gitu.